Bab 5 Kirana akan sekolah kembali. 1 bulan berlalu keadaan Kirana sudah pulih dan bekas memar juga di tubuhnya sudah menghilang. Tuan David Pramakusuma sudah daftarkan Kirana ke sekolah dan juga akan mulai melatih Kirana diri ketika nanti pulang sekolah. Kirana sayang, kakek sudah mendaftarkan kamu ke sekolah dan mulai besok kamu bisa mulai sekolah. Ucap Tuan David kepada Kirana yang sedang duduk di sebelah Nenek Melani sambil memakan puding buatan Nenek Melani. Benarkah kakek? Wah, aku sudah tidak sabar mau sekolah besok. Ucap Kirana. Iya sayang. Kakek juga akan melatih kamu bela diri setelah pulang sekolah, gimana? Tanya Tuan David. Baiklah kek, aku mau. Jawab Kirana dengan antusias. Melatihnya pelan-pelan sayang. Jangan terlalu banyak waktu karena Kirana pasti juga capek pulang dari sekolah. Ucap Nenek Melani kepada suami. Dia khawatir Kirana akan kelelahan nantinya. Iya sayang, aku akan mengajarinya pelan-pelan. Jawab Tuan David, jangan khawatir nenek, aku kuat kok hehe. Ucap Kirana terkekeh geli. Aku ke ruang kerja dulu ya, ucap Tuan David berdiri. Kirana dan Nenek Melani hanya mengangguk. Tuan David pun melangkah berjalan. Setelah sampai ke ruang kerja, Tuan David membuka laci besar dan mengambil amplop yang berasal dari Devano menantunya. Tuan David baru ingin melihat isinya sebab 1 bulan ini dia fokus untuk kesehatan Kirana agar cucunya cepat pulih dan beraktivitas seperti anak remaja pada umumnya. Tuan David membuka amplop itu. Terdapat banyak berkas-berkas aset pemilikan Devano, perhiasan yang sudah dikemas dengan erat dan juga beberapa kartu black card. Terdapat juga berkas aset pemilikan Alina anaknya dan sebuah kartu atom dan ada juga black card-nya. Ternyata Devano memiliki banyak aset, pantas saja adiknya Monik dengan suaminya bernafsu sekali dengan kekayaan Devano. Mereka hanya mengetahui perusahaan dan beberapa hotel yang ada di kota A. Bagaimana kalau mereka juga mengetahui kalau Devano memiliki aset juga di kota K? Ini pasti mereka semakin melunjak bagaimanapun caranya menguasainya. Devano selama ini kelihatan sangat sederhana, begitupun juga dengan Alina. Orang tidak akan menyangka kalau Devano dan Alina memiliki aset yang banyak ini. Aku akan menghubungi asisten Dama. Siapa yang mengelola perusahaan dan hotel Devano di kota ini? Dan juga asisten Bella, bagaimana butik dan restoran Alina? Ujar lagi Tuan David sambil mengambil handphonenya. Halo Tuan. Sapa asisten Rio, kirim kontak asisten Dama dan asisten Bella. Ucap Tuan David, baik Tuan. Jawab asisten Rio. Setelah menunggu 15 menit sambil melihat berkas-berkas Devano dan Alina. Akhirnya pesan dari asisten Rio masuk mengirimkan kontak asisten Dama dan asisten Bella. Aku telpon asisten Bella dulu. Lirih Tuan David. Setelah menekan panggilan, ke panggilan ketiga baru asisten Bella mengangkatnya. Halo, sapa asisten Bella. Aku mau kamu melaporkan bagaimana perkembangan butik dan restoran anakku. Ucap Tuan David. Membuat asisten Bella terkejut. Tuan David, ucapan asisten Bella terpotong oleh Tuan David. Katakan. Tegas Tuan David. Butik dan restoran Nyonya Alina berjalan dengan baik Tuan. Saya yang mengelolanya Tuan setelah Nyonya meninggal. Sebelumnya Nyonya Alina pernah memberikan saya perintah ketika suatu saat nanti terjadi sesuatu saya mengambil ahli mengelolanya sampai Nona Kirana cukup mampu meneruskannya Tuan. Ucap asisten Bella, selama ini saya juga berusaha untuk ketemu dengan Nona Kirana Tuan karena ada yang mau saya sampaikan kepada Nona Kirana tapi hanya Bibi Sum yang pernah saya temui. Lanjut asisten Bella, apa yang mau kamu sampaikan kepada Kirana? Tanya Tuan David yang penasaran. Hasil semua butik dan restoran Nyonya Alina saya masukkan di rekeningnya Nyonya Tuan. Agar Nona Kirana bisa mengetahui dan memakainya. Jawab asisten Bella. Apa mereka mengetahui butik dan restoran Alina selama kamu mengelolanya?
Tanya Tuan David yang penasaran apakah mereka masih tidak tahu Alina punya aset atau tidak. Mereka tidak mengetahuinya Tuan. Saya pun juga tidak pernah datang di mansion Tuan. Karena pesan dari Nyonya kalau jangan sampai ada orang yang mengetahuinya kecuali Tuan Devano, Nona Kirana dan Anda Tuan. Bagus, lanjutkan dan hati-hati jangan sampai mereka mengetahuinya. Aku akan memberikan beberapa pengawal di butik dan restoran Alina. Setelah Kirana berumur 20 tahun, Kirana akan mengambil ahli meneruskan bisnis mominya. Kelolalah dengan baik, laporkan jika terjadi sesuatu. Lanjut Tuan David yang percaya akan asisten Bella. Baik Tuan, saya akan melaporkan semuanya. Jawab asisten Bella, maaf Tuan sebelumnya, bagaimana keadaan Nona Kirana Tuan? Tanya asisten Bella yang penasaran akan Nona Kirana. Kirana baik-baik saja. Dia sekarang tinggal bersamaku di kota K. Jawab Tuan David, syukurlah. Akhirnya Nona Kirana bisa bebas dari mereka Tuan. Ucap asisten Bella, hanya deheman yang dibalas oleh Tuan David. Setelah itu mematikan telepon. Sekarang selanjutnya asisten Dama yang akan Tuan David hubungi. Halo Tuan. Sapa asisten Dama. Bagaimana perkembangan perusahaan Devano? Ucap Tuan David langsung pada intinya. Perusahaan baik-baik saja Tuan. Jawab asisten Dama. Apa aku bisa percaya sama kamu? Tanya Tuan David. Maaf Tuan saya mengaku salah karena sudah bekerja sama dengan Tuan Farhan untuk mengambil ahli perusahaan untuk dia jalankan. Saya terpaksa Tuan, keluarga saya yang jadi taruhannya. Jawab asisten Dama dengan perasaan bersalah dan sangat menyesal. Aku akan memaafkanmu kali ini tapi kamu harus laporkan semua gerak-gerik Farhan di perusahaan. Aku tidak mau perusahaan menantuku hancur di tangan yang tidak berguna. Ucap Tuan David, baik Tuan, maaf Tuan untuk perusahaan dan hotel Tuan Devano di kota K saya memberikan tanggung jawab kepada salah satu kepercayaan Tuan Devano yang ada di kota Tuan. Karena saya melakukannya diam-diam agar Tuan Farhan dan Nyonya Monik tidak mengetahuinya Tuan sebab saya juga tidak bisa untuk terus datang ke kota K dan mengontrol semua. Takutnya aset Tuan Devano yang lainnya diketahui oleh Tuan Farhan dan Nyonya Monik. Ucap asisten Dama dengan jujur. Ternyata dia tidak mengkhianati tuannya sendiri, hanya saja melakukan sedikit kesalahan tapi biarlah yang jelas asisten Dama masih menjaga aset Devano dengan baik. Lanjutkan. Ucap Tuan David. Untuk hasil perusahaan dan hotel di kota A tetap masuk di rekening perusahaan Tuan. Bagian keuangan tetap mentransfer ke rekening perusahaan yang lama mereka masih setia kepada Tuan Devano Tuan karena mereka mengetahui walaupun Tuan Farhan yang mengambil ahli perusahaan tetap Tuan Farhan belum sepenuhnya memilikinya. Hasil tetap dibagi menjadi dua, di rekening lama Tuan Devano dan di rekening Tuan Farhan yang dibuat baru. Jadi Tuan Farhan tidak mengetahuinya Tuan karena kami melakukannya secara diam-diam. Lanjut paparkan asisten David. Untuk hasil di kota K, semuanya tidak pernah berubah Tuan. Mereka menjalankannya dengan baik. Untuk itu Tuan bisa mengecek di kartu rekening Tuan Devano. Ucap lagi asisten Dama. Baiklah aku akan mengeceknya nanti. Tetaplah berpura-pura ikutilah semua perintah Farhan jangan sampai kamu ketahuan. Ucap Tuan Devano, baik Tuan. Jawab asisten Dama. Dan akhirnya telepon mati. Tuan David melanjutkan melihat semua berkas dan mengecek apakah benar apa yang dikatakan asisten Dama itu dan begitu pun asisten Bella.